Di tengah hutan yang rimbun, berdiri sebuah kantor modern. Di dalamnya, berbagai hewan sedang sibuk bekerja. Tupi si tupai duduk di mejanya, dikelilingi tumpukan tugas yang harus diselesaikan. Ia terlihat kewalahan. Jam sudah menunjukkan sore hari. Dengan helaan napas, Tupi si tupai beranjak dari kursinya. Ia membutuhkan istirahat sejenak. Halo, hari ini kita akan mengikuti petualangan Tupi si tupai yang sedang kewalahan dengan pekerjaannya. Pernahkah kalian merasa seperti Tupi si tupai? Tugas menumpuk tapi waktu terbatas? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana AI atau kecerdasan buatan bisa membantu kita bekerja lebih efisien. Tupi si tupai memasuki ruang istirahat. Di sana, ada Wolfie si serigala dan Raki si rakun yang sedang bersantai. Wolfie si serigala dengan santai memesan kopi melalui tabletnya. Baik, satu americano panas sedang dalam proses pembuatan. Wow, keren! Ini adalah teknologi AI yang sudah biasa aku pakai. Sistem rekomendasi seperti yang digunakan Wolfie si serigala adalah contoh AI yang sudah lama ada di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa Netflix yang merekomendasikan film, Spotify yang menyarankan musik, atau bahkan Google Maps yang mencari rute tercepat, itu semuanya menggunakan AI. Tupi si tupai, Wolfie si serigala, dan Raki si rakun berjalan melewati koridor menuju lab AI. Di sepanjang dinding terpasang panel-panel digital yang canggih. Wolfie si serigala mendekati salah satu panel. Panel itu langsung mengenalinya, menampilkan informasi pribadi dan jadwal harian Wolfie si serigala. Tupi si tupai mendekat ke panel lain dengan penuh rasa ingin tahu. Panel mengenali Tupi si tupai dan menampilkan tutorial dasar tentang AI khusus untuknya. Raki si rakun juga mencoba panel yang berbeda dengan ekspresi tertarik. Panel mengenalinya dan menampilkan cuaca hari ini serta tips kesehatan untuk Raki si rakun. Kalian melihat bagaimana teknologi bisa mengenali siapa yang lewat dan memberikan informasi yang relevan? Itu namanya personalisasi menggunakan AI. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Di dalam lab AI, Dr. Kapi, si kapibara, sedang bekerja di mejanya. Tupi si tupai, Wolfie si serigala, dan Raki si rakun memasuki lab. Mereka mengamati sekitar dengan kagum. Halo, selamat datang di lab AI. Mereka menghampiri sebuah meja di tengah lab. Di atasnya terdapat robot kecil yang sedang aktif. Keempatnya mengamati dengan seksama. Robot itu sedang belajar mengenali buah-buahan dari gambar. Buah apakah ini? Itu adalah buah jeruk. Salah, ini adalah buah apel. Koreksi diterima. Memperbarui data. Data telah selesai diproses. AI bekerja dengan cara belajar dari data, persis seperti manusia belajar dari pengalaman. Bedanya, AI menggunakan matematika dan algoritma untuk memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dengan cepat. Proses ini disebut machine learning atau pembelajaran mesin. Lihatlah bagaimana AI belajar dari data training. Dengan 10 gambar apel, akurasi pengenalan mendapat 60%. Tambahkan menjadi 100 gambar,
akurasi naik ke 80%. Dan dengan 1000 gambar, AI mencapai akurasi 95%. Semakin banyak contoh yang diberikan, semakin pintar AI tersebut dalam mengenali pola dan membuat prediksi yang akurat. Dok, kalau AI bisa mengenali gambar, bisakah AI membuat gambar juga? Pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat di ruang sebelah. Pertanyaan Tupi Si Tupai sangat bagus. AI tidak hanya bisa mengenali dan menganalisis, tapi juga bisa menciptakan hal-hal baru. Mari kita lihat jenis AI yang disebut AI generatif. Mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka di sebuah studio kreatif AI generatif yang dipenuhi layar digital besar dan berbagai peralatan canggih untuk berkreasi. Dr. Kapi Si Kapibara memberikan contoh bagaimana AI bisa membuat gambar sesuai yang dia perintahkan. Buatkan poster untuk acara piknik kantor yang fun dan colorful dengan tema hutan. Buat yang lebih hijau dan tambahkan gambar hewan. Inilah AI generatif. AI yang bisa membuat konten baru seperti teks, gambar, audio, atau video. Dan yang menarik, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Tidak perlu kode programming yang rumit. Beberapa hari kemudian, di ruang meeting, rapat sedang berlangsung dengan berbagai hewan hadir, termasuk Raki Si Rakun. Asisten AI, tolong buatkan agenda rapat untuk proyek minggu depan. Baik, saya buatkan agenda rapat untuk proyek minggu depan. Asisten AI, bisa jelaskan konsep machine learning dengan bahasa sederhana? Machine learning itu seperti manusia belajar mengenali sesuatu. Semakin banyak contoh yang dilihat, semakin pintar mengenali pola. Ini adalah contoh conversational AI. AI yang bisa berdialog dengan kita, seperti asisten pribadi. AI ini bisa menjawab pertanyaan, membantu brainstorming, atau bahkan menjelaskan konsep rumit dengan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun AI sangat membantu, kita harus memahami keterbatasannya. AI tidak bisa belajar mandiri. AI memerlukan pembaruan data, dan kadang hasilnya bisa bias atau tidak akurat. Ada apa, Wolfie? Ini aneh. AI menyarankan untuk menghapus produk ini dari katalog hanya karena penjualannya menurun. Padahal kalau dilihat lebih dalam, penurunan ini cuma musiman. Ini contoh halusinasi AI. Ketika AI memberikan informasi yang terdengar masuk akal, tapi sebenarnya salah atau tidak lengkap. AI bisa miss konteks penting yang jelas bagi manusia. Makanya, human oversight sangat penting untuk memverifikasi dan memvalidasi output AI sebelum mengambil keputusan penting. Human oversight bukan cuma tentang mengecek output AI, tapi juga tentang continuous monitoring, testing, dan improvement. Kesimpulannya, dengan memahami dan menggunakan AI secara bijak, kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan lebih efisien. Dan perlu diingat poin pentingnya bahwa AI tidak menggantikan manusia, tapi berkolaborasi dengan manusia untuk membantu mendapatkan hasil yang lebih baik. Sampai jumpa di video lainnya.